ini adalah tahapan penyusunan peta proses bisnis di Kemendikbudristek ya. Yang pertama, kita melakukan persiapan dulu Bapak Ibu ya. Kita melakukan persiapan, eh, ini yang kita alami di Kemendikbudristek yang baru ya, di 55 ya. Kita melakukan persiapan ya, persiapan itu kita membentuk, selain kita membentuk SK, kita juga apa namanya, identifikasi renstra dan mandat sebenarnya. Ya, identifikasi renstra dan mandat. Nah, ini juga kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB, Bapak Ibu, dan juga kita berkonsultasi dengan eh, teman-teman di Komnas Enti untuk kita mengidentifikasi renstra dan mandat untuk nanti dituangkan dalam konsep peta prosesnya gitu. Nah, setelah peta proses itu jadi, konsepnya jadi, maksud saya belum belum sampai final ya. Konsep itu jadi, kita presentasikan ke seluruh eh, pejabat di lingkungan eselon 1 di utama masing-masing. Jadi seluruh pejabat eselon 1, 2 itu eh, kita presentasikan di depan mereka gitu ya. Melalui daring gitu ya. Inilah peta proses yang kita telah konsepkan. Nah, ada peta proses utama, proses pendukung, dan proses sumber daya. Nah, ini eh, kita terangkan masing-masing gitu ya. Ini ada beberapa kotak yang memang penyusunan peta proses ini adalah cara pandang kita berdasarkan hasil apa namanya, identifikasi renstra dan mandat gitu ya. Kita sudah brainstorming juga kepada seluruh rekan-rekan atau aparatur yang ada di lingkup unit utama dan pusat. Sehingga eh, eh, yang penting kan gini, dalam menyusun peta proses itu kan, khususnya di kami di Kemendikbudristek ya, itu kan kesamaan cara pandang. Eh, Apapun metodenya itu tidak ada yang salah gitu. Tapi kita harus mempunyai cara pandang gitu ya. Cara pandang secara helikopter view itu sebenarnya Kemendikbudristek itu apa aja sih yang dikerjakan gitu kan gitu. Nah, itulah yang kita tuangkan di dalam konsepnya saat itu. Setelah itu kita eh, presentasikan eselon 1, dan eselon 1 kita sudah mendapatkan validasi, artinya sudah dapat persetujuan gitu ya. Baru nanti eh, kita teruskan ke penyusunan peta subproses. Kita bisa lanjut. Tapi kalau misalnya nih, andai kata, untungnya di kami pimpinan sudah setuju gitu ya. Tapi andai kata misalnya tidak ada yang tidak setuju nih, eh, perlu ada perbaikan gitu ya, atau mungkin sudah setuju tapi perlu ada masukan kembali gitu ya. Ya, kita tidak bisa meneruskan ke subproses, tapi kita perbaiki dulu nih kata proses kita nih, sesuai dengan arahan dari pimpinan gitu ya. Nah, alhamdulillahnya di kami waktu itu tidak banyak masukan, pimpinan seluruh eselon 1 yang hadir sudah menyetujui gitu ya, eh, peta proses nih, konsep peta proses bisnis di Kemendikbudristek. Baru kita bisa meneruskan ke dalam penyusunan peta subproses. Nah, setelah itu kita menyusun peta subproses. Ini sebenarnya penyusunan peta relasi dulu ya Bapak Ibu, ya mohon maaf ya. Jadi sebenarnya kita menyusun peta relasi dulu. Jadi di dalam peta proses dan subproses itu mana saja pihak yang terkait di Kemendikbudristek gitu ya. Unit utama mana yang terlibat, direktorat mana yang terlibat, biro-biro mana sih yang terlibat gitu ya. Baru setelah itu kita penyusunan CFM atau peta lintas fungsi. Nah, ini yang memang paling eh, membutuhkan apa, diskusi panjang ya, nanti banyak tantangannya di situ gitu. Nah, setelah itu kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, saat ini memang Kemendikbudristek bulan-bulan ini ya, 3 bulan terakhir tuh kami sedang mengevaluasi, memonitoring dan mengevaluasi peta proses bisnis kami gitu ya, karena memang apa namanya, banyak masukan dari rekan-rekan di unit utama, dari stakeholder, dan juga dari pimpinan, sehingga perlu kita eh, apa namanya, ya kita ubah lah ya, kita perbaiki lah, kita sempurnakan lah, terutama di CFM-nya gitu ya. Setelah kita lakukan penetapan ya, eh, lalu kita dalam hal penerapannya di lapangan, kita tentu sekaligus melakukan monitoring. Apakah sebenarnya eh, tahapan-tahapan yang ada di peta
proses, subproses, dan terutama di CFM itu sesuai nggak sebenarnya dengan apa yang terjadi di lapangan, kan gitu. Jadi dari sepanjang penerapan itu nanti kami juga minta bantuan ya, karena di Biro Hortala tidak bisa sendirian, tapi kita punya kolega-kolega ya, rekan-rekan di Sestama untuk membantu apa namanya, memonitoring eh, jalannya eh, kinerja, hubungan, dan juga hubungan kerja antar unit satu dengan unit yang lain di Kemendikbudristek. Jadi kalau ada misalnya di penerapannya tersebut ada masukan, ada ternyata ada yang lain nih, ada yang sudah tidak sesuai nih, itu bisa kita dijadikan masukan. Itu kan kita catat dulu, yang namanya monitoring kan dicatat dulu, nanti baru kita lakukan evaluasi. Gitu. Oke, baik. Jadi gini Bapak Ibu ya, dalam penyusunan peta proses di Kemendikbudristek itu yang pertama yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, 2 slide sebelumnya, itu berbasis kegiatan bukan unit kerja ya. Jadi nah dari sinilah yang sebenarnya perlu waktu yang agak perlu diskusi yang lebih lebih effortnya lebih gitu ya, karena ini yang tantangannya adalah tantangan bagaimana menyepakati cara pandang kita supaya sama gitu dalam penyusunan peta proses ya, jadi kegiatan kita apa saja yang dilakukan di Kemendikbudristek dari mulai yang proses utama, pendukung, dan sumber daya. Nah, dan tadi ya berbasis kegiatan bukan kinerja, bukan unit kerja. Kalau unit kerja mah kita menyusun peta proses bisnis itu gampang banget. Jadi unit kerja Direktorat A, Direktorat Jenderal B, Direktorat Jenderal C, Badan A, Badan B gitu mah gampang. Tapi bagaimana kita dalam menyusun peta proses bisnis harus sesuai dengan prinsip di Permenpas 19 tahun 2018. Ya, dan tantangan berikutnya adalah kita menyepakati. Dan tentu yang terakhir adalah semakin sederhana semakin baik gitu ya. Bagaimana sebenarnya eh, kesederhanaan dalam penyusunan peta proses itu bukan hanya bagaimana kita apa namanya, memadubadankan kegiatan-kegiatan yang sejenis, tapi bagaimana juga penerapan, kita juga harus membayangkan ke depan penerapannya itu juga mudah dilakukan dan juga kita dapat menggaransi kemudahan prosesnya gitu. Kan itu yang lebih penting dari dari prinsip semakin sederhana semakin baik itu. Juga tadi manfaat peta proses fisika Kemendikbudristek yaitu kita bisa melihat potensi masalah. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa sebenarnya terutama dari CFM itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada potensi masalah nih kalau begini nih gitu ya. Dalam hal misalnya Sarpras di satuan pendidikan ini ada di CFM sekian nomor sekian gitu. Ini kalau gini bisa timbul masalah. Oh, kita harus perbaiki. Entah nanti yang diperbaiki itu bagaimana kinerja di lapangan atau CFM yang diperbaiki kan gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah standar kerja. Jadi proses bisnis, peta proses bisnis itu adalah standar kerja. Standar kerjanya Kemendikbudristek dan juga hubungan kerjanya antar unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek gitu. Itu standarnya seperti itu. Yang kalau kita bekerja di atas standar yang kita miliki itu lebih bagus, apalagi kalau produk hasilnya benar-benar mendapatkan nilai manfaat yang bernilai manfaat bagi pengguna layanan. Yang jadi masalah kan kalau kita bekerja seperti halnya sebelum ada peta proses bisnis, kita kerja di bawah standar kerja kita, kan itu yang jadi masalah. Yang bagus itulah kita bagaimana kita bekerja sesuai dengan standar atau misalnya lebih di atas standar kan gitu. Oke, lanjut, ini sudah tadi oleh ini. Nah, ini singkat, ini proses bisnis Kemendikbudristek itu ada mandat di Bapak Ibu, ada beberapa mandat di Kemendikbudristek. Yang pertama Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, ada Undang-Undang Sistem Perbukaan, dan Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Ya, ultimate goal-nya urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Lalu juga kita punya target-target di dalam rencana strategis kita selama 2020-2024 gitu ya. Nah, dari itu kita jabarkan secara konkret dalam penyusunan peta proses bisnis kita dari hal itu. Nah, bagaimana kita apa namanya secara helikopter view proses-proses apa namanya proses-proses untuk menuju mandat, amanat dari mandat, dan amanat yang ingin kita capai dalam restatus bagaimana. Lalu eh, kita juga ini juga sebagai dasar penyusunan struktur organisasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, ini adalah peta proses bisnis yang kita lakukan selama 2009, yang kita buat selama 2015 sampai 2019, yaitu Kemendikbudristek nomor 154 garing P garing 2018. Nah, ini Bapak Ibu yang eh, peta proses bisnis Kemendikbud, kita mempunyai kekhasan ya, yaitu dengan kode PDK.
PDK itu sebenarnya di beberapa kementerian boleh yang berbeda-beda ya. Tapi di Kemendikbudristek kodenya kode peta prosesnya adalah PDK. Diperoleh inspirasinya dari pendidikan dan kebudayaan. Ini ada PDK 01, 2, 3 sampai dengan PDK 15. Ini yang 2018. Lalu tahun 2019 ini kita kita evaluasi kembali sepanjang 2019 sampai 2021 ya, penerapannya gitu ya. Nah, sampai lalu kita lahirlah saat ini keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 55/O/2022, yaitu tentang keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang peta proses bisnis Kemendikbudristek. Nah, di peta proses yang baru di nomor 55/O/2022 ini, itu yang tadinya ada 15 kotak folder peta proses bisnis, saat ini menjadi 12. Dan inilah yang peta proses ini yang tadi saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya, kita perlu diskusi untuk menyepakati ya sebenarnya peta proses kita itu apa saja gitu ya. Nah, inilah lahirlah peta proses yang disepakati yang seperti ini. Ada Bapak Ibu nanti bisa membaca ya, nanti kami sudah share di kolom chat keputusan Menteri nomor 55/O/2022 tentang peta proses bisnis Kemendikbudristek. Ya. Nah, kira-kira ada nggak Pak yang ingin menjadi pertanyaan gitu di pemaparan yang disampaikan oleh Bu Sofi dan juga Pak Aryo? Sebetulnya sih tidak ingin bertanya, tapi saya ingin coba terapkan. Nanti kalau problem baru saya lapor gitu aja. Karena kalau bertanya saya masih karena sangat berbeda ya, terutama di daerah. Di daerah ini masih menjadi barang langka sebetulnya. Hanya kami di daerah agak sulit kalau harus berangkat secara offline. Memang media online sangat bermanfaat bagi kami. Basic saya sebenarnya Widya Suara, bukan di struktural. Nah, sehingga kami ingin mendalami ini, kemudian kami ingin modifikasi apa yang ada di sini dalam proses untuk penguatan ketika penyusunan aksi perubahan pada Diklat BIM. Ini salah satu yang kami akan coba hubungkan. Betul Pak. Jadi materi Diklat BIM bagus tuh Pak. Ya, karena sering di Diklat BIM itu hanya teoritikal tapi tidak melihat secara utuh, secara sistem. Nah, tadi kebetulan dari beberapa sesi saya mencoba lihat itu. Jadi minta maaf kalau mungkin konteksnya berbeda. Kami ingin belajar ini untuk mencoba menggabungkan lah dari proses modul yang ada dari LAN. Nah, itu salah satu contoh. Jadi minta maaf ini mungkin di luar ini ya. Jadi saya ingin coba modif di situ aja. Saya kira itu demikian. Maaf ya.